Halo Sobat Logistik, kami akan menampilkan video edukasi mengenai warehousing, storage, dan inventory management. Apa yang akan kalian saksikan akan mengubah pandangan kalian tentang gudang, yang biasanya menyimpan barang yang tidak digunakan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu gudang? Jadi, gudang adalah tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan produk kepada pelanggan yang sesuai dengan permintaan. Lalu, kenapa sih suatu perusahaan memerlukan warehouse? Karena dengan adanya warehouse, perusahaan dapat mengurangi biaya transportasi dan produksi sebagai koordinasi permintaan dan penawaran, tempat menyimpan barang setengah jadi maupun barang jadi, dan sebagai solusi pendistribusian produk agar bisa mempercepat dan memudahkan proses pengiriman barang. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Pak Dava adalah seorang pengusaha yang memproduksi PCB sebagai produk utamanya. Dikarenakan bisnisnya yang berkembang cukup besar, Pak Dava memutuskan untuk membangun sebuah gudang untuk menunjang bisnisnya. Dalam pertimbangan membangun gudang, Pak Dava menemui Bu Salsa, seorang konsultan gudang, untuk melakukan konsultasi bahwa perusahaannya membutuhkan gudang yang sesuai dengan hasil produksi PCB. Senang bertemu dengan Anda, Bu Salsa. Jadi, sebelum itu, saya masih ragu dalam menentukan gudang yang sesuai dengan perusahaan saya. Dapatkah Anda memaparkan jenis gudang yang biasa digunakan perusahaan manufaktur? Ada apa saja sih jenis-jenis gudang yang biasa digunakan dan kira-kira jenis gudang apa yang cocok untuk perusahaan saya? Untuk jenis gudang yang biasa digunakan ada private warehouse dan public warehouse, di mana private warehouse adalah gudang yang dibangun dan digunakan untuk kepentingan sendiri, biasanya digunakan oleh grosir, distributor, dan produsen. Ada juga public warehouse, di mana public warehouse adalah gudang yang dimiliki oleh pemerintah untuk perusahaan swasta yang dapat disewa untuk keperluan bisnis. Adapun jenis public warehouse yang biasa digunakan, yang pertama general merchandise for manufactured goods atau gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik. Yang kedua refrigerated or cold storage warehouse atau gudang pendingin. Yang ketiga banded warehouse atau gudang dengan bea pajak. Yang keempat household good warehouse atau gudang barang rumah tangga. Yang kelima special commodity warehouse atau gudang komoditas khusus. Yang keenam bulk storage warehouse atau gudang penyimpanan massal. Karena perusahaan Bapak adalah perusahaan individu, oleh karena itu saya menyarankan Bapak menggunakan private warehouse. Karena dengan private warehouse hanya perusahaan Bapak yang dapat keluar masuk ke dalam gudang tersebut. Untuk menentukan lokasi gudang, hal apa saja yang harus saya pertimbangkan? Ada beberapa hal yang harus dan wajib dipertimbangkan dalam menentukan lokasi gudang, yaitu location selection. Lokasi yang tepat akan menentukan seberapa biaya yang keluar dan keuntungan yang diperoleh. Location space, berapa ukuran barang yang diterima dan yang dikeluarkan, berapa kapasitas barang yang di gudang. Faktor keamanan, daerah sekitar gudang yang bebas gangguan, prediksi mengenai hal yang mungkin terjadi antara lain seperti pencurian, sabotase, konflik, maka diperlukan CCTV dan one gate system. Fasilitas yang disediakan sebagai penunjang proses penerimaan dan pengeluaran barang seperti fasilitas kantor yang layak, listrik, air, dan koneksi internet untuk menunjang proses pencatatan dan proses operasional gudang. Untuk desain layout, jenis desain apa saja yang dapat dibuat untuk mengisi layout gudang saya nantinya? Untuk desain layout gudang terdapat 3 jenis layout yang dapat digunakan. Yang pertama, arus garis lurus sederhana, di mana layout ini menggambarkan arus keluar masuk barang berbentuk garis lurus. Kegiatan keluar masuk barang tidak melalui gang atau lorong yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih cepat. Biasanya digunakan untuk gudang kecil atau gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan. 2.
arus U, di mana layout arus barang berbentuk U ini proses keluar masuk barang melalui gang atau lorong yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih lama. Digunakan untuk gudang dengan kapasitas yang besar dan membutuhkan banyak ruang penyimpanan di tengah-tengah gudang. 3. Arus L, di mana layout arus barang berbentuk L ini proses keluar masuk barang melalui lorong atau gang yang tidak terlalu berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih cepat. Cenderung digunakan untuk gudang dengan berbentuk tanah yang lebih terbatas. Dari semua desain gudang, pengusaha menentukan desain gudang, maka dipilih desain gudang sederhana, di mana desain ini kegiatan keluar masuk barang tidak melalui gang atau lorong yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih cepat. Dari ketiga jenis layout gudang yang saya sebutkan tadi, saya menyarankan Bapak untuk menggunakan layout gudang dengan arus garis lurus sederhana karena sesuai dengan hasil produksi Bapak. Merupakan hal utama yang menunjang proses produksi. Bagaimana untuk komponen yang akan diterapkan nantinya? Untuk komponen gudang Bapak dapat dan harus menambahkan komponen berupa ruang penyimpanan atau storage area, merupakan bagian utama dari warehouse di mana barang disimpan dalam jumlah besar maupun kecil. Peralatan penanganan material atau material handling equipment, alat-alat yang digunakan untuk memindahkan dan mengangkut barang di dalam warehouse seperti forklift, pallet jack, conveyor, dan sebagainya. Peralatan proteksi dan keamanan atau protection and security equipment. Peralatan ini dapat berupa CCTV, detektor asap, sprinkler, stiker safety, dan alat pemadam kebakaran. Sistem pemantauan atau monitoring system. Sistem ini digunakan untuk memantau setiap kegiatan di dalam warehouse seperti pengadaan stok barang, pengambilan barang, dan inventaris. Ruang administrasi atau administration area. Area ini berfungsi sebagai pusat administrasi untuk mengelola semua operasi warehouse seperti menerima pesanan, pengiriman, dan inventarisasi. Sistem informasi atau information system. Sistem ini memungkinkan pengelola untuk memonitor dan mengelola inventaris serta informasi terkait supply chain. Jalan dan sarana kendaraan atau accessways and vehicle facilities, menghubungkan antara ruang penyimpanan dengan pintu keluar dan jalan masuk kendaraan. Ruang kantor atau office room, area ini berfungsi sebagai ruang kerja manajemen dan staf administrasi dalam mengatur dan mengurusi semua operasi warehouse. Sistem pencahayaan atau lighting system, sistem pencahayaan yang sesuai akan mempermudah proses pemantauan dan memastikan keamanan saat akses melakukan pengambilan barang dan pengiriman. Area bongkar muat atau docking areas, area ini digunakan untuk proses bongkar muat barang dari kendaraan yang datang dan akan digabung di dalam warehouse. Dengan diterapkannya komponen ini di gudang Bapak, saya yakin dapat menunjang proses produksi dan penyimpanan Bapak lebih baik lagi. Di gudang saya sekarang, masih sulit untuk mengatur hasil barang produksi, seperti sering terjadi human error akibat banyaknya PCB di ruangan yang terbilang sempit. Oleh karena itu, sistem seperti apa yang dapat diterapkan di gudang yang baru? Saya menyarankan Bapak untuk memakai Warehouse Management System, yaitu sebuah software berbasis Qt yang memberikan kemudahan bagi bisnis manufaktur, retail, dan distributor untuk dapat mengawasi aktivitas pergudangan secara real time. Adapun keuntungan dari memakai sistem ini yaitu yang pertama, kecepatan proses handling. Yang kedua, mudah mengatur tempat penyimpanan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang keenam, lebih efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, dapat memberikan laporan analisis penjualan. Untuk aktivitas di dalam gudang Bapak sebelumnya, ada aktivitas dan tugas apa saja ya Pak? Untuk aktivitas dan tugas di gudang saya, sebelumnya itu ada penerimaan atau receiving, pemeriksaan dan kontrol kualitas atau inspection and quality control, persiapan untuk transportasi ke area penyimpanan atau preparation for transportation to the storage area, simpan atau pull away, pengambilan pesanan atau order picking,
penggabungan SKU atau aggregation of SKUs, persiapan transportasi ke area pengiriman atau preparation for transportation to shipping area, dan pengangkutan barang ke area pengiriman atau transportation of goods to the shipping area. Apakah dalam kegiatan di dalam gudang tersebut sudah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87, Pak? Sudah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka para karyawan yang berada di dalam gudang menggunakan alat pelindung diri, melakukan perawatan mesin secara berkala, penerapan jam kerja yang manusiawi, serta menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Dari yang kita bahas kan sudah mengenai gudang ya Pak. Seperti yang sudah Bapak ketahui juga bahwasannya dengan adanya gudang maka kita perlu adanya penyimpanan persediaan untuk mencegah adanya lead time yang terlalu lama. Oleh karena itu, boleh saya tahu apa saja jenis-jenis inventory yang ada di perusahaan Bapak? Iya, benar Bu Salsa. Dengan adanya inventory itu, mencegah adanya lead time atau waktu tunggu yang terlalu lama ketika ada customer yang mengorder produk. Maka, produk tersebut dapat langsung dikirimkan ke customer. Adapun jenis-jenis inventory yang ada dalam perusahaan kami yaitu inventory bahan baku atau raw material inventory, inventory barang jadi atau finished goods inventory, dan inventory dalam proses atau work in progress inventory. Dari jenis inventory yang saya sebutkan tadi, kira-kira metode apa yang cocok diterapkan di dalam gudang kami nanti? Perlu kita ketahui bahwasannya metode inventory adalah metode yang digunakan untuk menghitung persediaan barang atau bahan baku yang tersedia dalam suatu perusahaan atau bisnis. Metode ini dapat digunakan untuk memantau aliran barang dan bahan baku serta membantu perusahaan untuk menentukan strategi pengadaan dan produksi yang lebih efektif. Beberapa metode inventory yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, FIFO, First In, First Out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Dalam hal ini, harga jual barang diambil dari harga beli barang terakhir. Yang kedua, LIFO, Last In, First Out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Dalam hal ini, harga jual barang diambil dari harga beli barang pertama. Yang ketiga, WMA, Weighted Moving Average. Metode ini menghitung rata-rata harga beli barang dalam periode tertentu dan menggunakannya sebagai harga jual barang. Yang keempat, EOQ, Economic Order Quantity. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah persediaan optimal dengan mempertimbangkan biaya pengadaan dan biaya penyimpanan. Yang kelima, ABC Analysis. Metode ini membagi barang dan bahan baku menjadi 3 kategori berdasarkan nilai dan volume persediaannya. Barang atau bahan baku yang memiliki nilai dan volume persediaan tinggi dimasukkan ke dalam kategori A, sedangkan memiliki nilai dan volume persediaan rendah dimasukkan ke dalam kategori C. Kategori B terletak di antara kategori A dan C dan memiliki nilai dan volume persediaan sedang. Yang keenam, JIT, Just in Time. Metode ini melibatkan pemesanan inventaris hanya ketika dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Daripada mempertahankan cadangan inventaris yang besar, hal ini membantu mengurangi biaya penyimpanan inventaris dan waktu tunggu. Dikarenakan perusahaan Bapak memproduksi PCB, maka saya sarankan Bapak menggunakan metode Just in Time atau JIT karena metode ini secara efektif mengurangi biaya inventaris dan meningkatkan fleksibilitas produksi. Dalam metode JIT, produksi dilakukan hanya saat diperlukan sehingga jumlah barang yang harus diproduksi diatur sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Metode JIT memastikan untuk menghindari pengadaan barang dalam jumlah besar yang menjebak modal dan ruang penyimpanan perusahaan. Dengan menggunakan metode JIT, perusahaan dapat menyesuaikan produksi PCB dengan permintaan pelanggan sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi produksi.